Nama kitabnya History of the Arabs, yang nulis namanya Philip Hurri-Hitti, seorang ahli sejarah dari Libanon. Dia menulis begini: pada abad ke-18 orang Eropa mengirim 25 orang untuk pura-pura masuk Islam. 25 orang. Salah satunya dikirim ke Indonesia, namanya Snuk Horgronya. 24 lainnya disebar ke berbagai negara, dan salah satunya juga diterjunkan di Arab Saudi, namanya Lawrence of Arabia. Ini agen rahasia Inggris, nanti saya ceritakan. Nah, di dalam buku ini Philip Hitti mengatakan bahwa 25 orang ini kemudian melaporkan ke Eropa. Ini hasil temuan saya. Kelebihan Islam apa? Kekurangan Islam itu apa? Kelebihan umat Islam adalah umat Islam dari sejak dulu DNA-nya, genetiknya, mereka sangat tekun dalam menggali ilmu pengetahuan. Ini temuan dari 25 orang yang dipura-purakan menjadi mu'allaf. Mereka semuanya dianggap sebagai ahli agama, 25 orang ini. Bahkan Snuk Horgronya itu juga seorang hafidz Quran, diterjunkan di Aceh. Nanti ada temuan-temuan di Aceh, bagaimana dia merontokkan Aceh sebagai bagian dari perpanjangan tangan Kekaisaran Utsmani pada zamannya. Nah, kekurangan umat Islam apa? Kekurangan umat Islam adalah ketika umat Islam ini diberikan mimpi-mimpi politik, umat Islam akan saling tikam sesama orang Islam, dan umat Islam akan saling mengkafirkan sesama umat Islam, dan juga umat Islam akan saling berperang sesama orang Islam. Ini temuannya. Lalu kemudian European Council itu menurut Philip Hurri-Hitti memutuskan, oke, kesimpulannya ada dua. Satu, kalau begitu jangan sampai orang Islam ini berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dan mereka mendalami ilmu pengetahuan, maka umat Islam ini akan menjadi bahaya dan akan menghegemoni seluruh dunia. Semua peradaban manusia ini akan dipegang oleh umat Islam, sama seperti ketika umat Islam memegang ilmu pengetahuan pada abad pertengahan di Baghdad. Umat Islam pernah menjadi kontributor utama terhadap peradaban manusia. Coba bayangin, mulai dari matematika, astronomi, teknologi, ilmu kedokteran, semua dipegang. Dan semua ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran orang Islam ini kemudian dipakai oleh seluruh bidang ilmu yang ada hari ini. Al-Khawarizmi misalnya, ahli matematika, ini orang Islam. Dia menemukan angka 0 dalam matematika dan dipakai oleh seluruh umat manusia hingga hari ini. Hayyan Ibnu Jabir, dia penemu teknik dasar pertama kimia, teori oksidasi, teori fermentasi. Ini semua adalah Jabir Ibnu Hayyan, dan dia dikenal sebagai bapak kimia modern hari ini. Ibnu Sina yang menemukan anatomi tubuh manusia tanpa membedah tubuh manusia, karena membedah mayat di dalam Islam itu haram hukumnya. Lalu dia menggunakan intuisi filsafat untuk bisa mengurai bagaimana manusia menelan makanan, dikunyah, kemudian digiling di dalam perutnya, lalu kemudian keluar menjadi kotoran. Dan itu teori itu dipakai sampai hari ini. Dan kemudian Ibnu Sina juga menemukan jarak bulan dan matahari tanpa pakai alat, dan hasilnya sangat presisi dengan yang ditemukan oleh berbagai ilmuwan Eropa berikutnya seperti Kopernikus dan sebagainya. Dan ini juga kemudian menjadi rujukan-rujukan berbagai ilmu astronomi di seluruh dunia hingga hari ini. Lalu kemudian lensa ditulis dalam sebuah kitab yang judulnya Al-Hayah, tanpa pengarang. Karena tanpa pengarang, kitab ini tidak diapresiasi di Arab, lalu kemudian dibawa ke Jerman, padahal di dalam buku ini tercipta sebuah prototipe lensa hari ini yang kita pakai. Silahkan cari literaturnya di Google. Nah, prototipe ilmu cara membuat lensa ini yang ditulis dalam Al-Hayah ini kemudian dikembangkan di Jerman, sehingga kita tahunya hari ini pencipta lensa pertama itu adalah orang Jerman. Dan kemudian keilmuan-keilmuan yang lain seperti Ibnu Khaldun, bagaimana kemudian pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori kerangka negara yang kemudian diambil oleh John Locke, John Maynard, Adam Smith untuk merumuskan demokrasi modern, ini berasal dari pemikiran-pemikiran umat Islam, terutama dalam
dalam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, yang kemudian dijelaskan secara lebih lugas dalam Al-Ibar. Ini semuanya terjadi di dalam Islam, dan umat Islam betul-betul menguasai peradaban dunia. Semua keilmuan dunia ini kemudian diatur oleh pemikiran orang Islam. Artinya dalam sisi positif dan negatif pun Islam berkontribusi terhadap berbagai pemikiran umat manusia pada zamannya.